Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan Bunda Eni. Hari ini Bunda akan menceritakan teman-teman tentang kisah Uwais Al-Qarni. Teman-teman sudah pernah mendengar ceritanya? Apa belum? Wah, sudah ada yang tahu ceritanya? Wah, ada yang belum tahu juga nih teman-teman. Oke deh, Bunda Eni akan menceritakan kembali cerita tentang Uwais Al-Qarni. Selamat mendengarkan teman-teman. Sebasmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Passwordnya buku, buka dong. Di pinggir negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit sopak atau penyakit kulit di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya teman-teman. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya. Ibunya sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Suatu hari, Ibu Uwais ingin sekali menunaikan ibadah haji. Tetapi jarak kota Yaman ke Mekah sangat jauh teman-teman. Bagaimana ya caranya Uwais bisa membawa ibunya ke Mekah? Akhirnya teman-teman, Uwais berniat nih, dia ingin menggendong ibunya. Nah, akhirnya Uwais berolahraga. Dia melatih kekuatannya dengan cara menggendong lembu dari bukit ke bukit. Uwais melakukan itu terus-menerus dari atas bukit sampai turun bukit. Uwais menggendong lembu itu biar kuat. Sampai-sampai bahu Uwais itu terluka. Bahunya sampai lecet karena begitu beratnya lembu yang dia gendong. Dan Uwais pun tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya mengira Uwais itu sudah tidak waras karena mondar-mandir bolak-balik dari bukit ke bukit menggendong lembu. Nah, akhirnya tiba waktunya Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais merasa terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya Ibu Uwais dapat melihat Ka'bah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun ia bingung teman-teman karena tidak ada yang menjaga ibunya. Akhirnya Uwais memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibunya. Uwais pun berkata kepada ibunya, "Ibu, bolehkah aku berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah?" Lalu ibunya berkata, "Boleh Uwais, hati-hati di jalan ya." Wah, karena Uwais sudah mendapat izin dari ibunya, Uwais sangat bahagia. "Terima kasih ibu." Akhirnya Uwais pergi menuju Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun sayang, begitu tiba-tiba di Madinah, ternyata Rasulullah sedang pergi berperang. Uwais sangat sedih karena tidak bisa bertemu Rasulullah. Akhirnya Uwais bertemu dengan Aisyah dan Uwais berpesan kepada Aisyah, "Sampaikan salamku untuk Rasulullah. Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah," kata Uwais. Akhirnya Uwais pun pulang ke Yaman dengan hati yang sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah SAW pulang dari perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencarinya? Hari itu, Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama sahabat dan menyampaikan tentang Uwais Al-Qarni. Ali radhiyallahu dan Umar radhiyallahu tertegun mendengarkan cerita Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Suatu hari, jika kalian bertemu dengan seseorang dari Yaman dan memiliki tanda putih di telapak tangannya, ialah Uwais Al-Qarni, mintalah doa dan istighfarnya. Uwais adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi." Nah, jadi teman-teman, Rasulullah itu juga belum pernah bertemu dengan Uwais, tapi Rasulullah sudah tahu cerita tentang Uwais. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Ketika hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal berebut memandikannya. Orang-orang yang tak dikenal itu juga berduyun-duyun datang, mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburnya. Beberapa orang mengira bahwa mereka adalah malaikat. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, meski tidak dikenal di bumi. Nah, selesai deh ceritanya. Nah, teman-teman, itulah cerita tentang Uwais Al-Qarni. Semoga kita semua bisa mencontoh Uwais ya. Uwais itu adalah orang yang sangat penyabar dan dia juga sayang kepada orang tuanya. Dan dia tidak pernah mengeluh, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian cerita dari Bunda Eni. Jangan lupa di like and di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.